Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Alami remblong, dua mobil masuk jurang sedalam 50 meter di kawasan Sendi, Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu sore. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang mengalami luka parah dan 10 lainnya alami luka ringan. Sejumlah relawan dan warga melakukan evakuasi terhadap belasan penumpang di dalam 2 mobil yang masuk jurang di sebuah turunan tajam di kawasan Sendi, Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. 2 penumpang yang mengalami luka parah langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kabupaten Mojokerto. 2 penumpang yang mengalami luka parah yakni Akila 5 tahun dengan kondisi kritis, sedangkan Munaro mengalami patah tangan kanan. Kecelakaan 2 mobil dengan tujuan Mojokerto ini berawal dari kendaraan mobil Avanza yang dikemudikan Arifin Nurdian Permana, mengalami remblong dan menghentikan mobilnya di tepi jalan. Tiba-tiba datang mobil minibus lain yang dikemudikan Arif Triwahyudi, 34 tahun, yang juga mengalami remblong dan langsung menabrak kendaraan Avanza yang sedang parkir. Kedua kendaraan tak bisa menguasai laju kendaraan dan langsung masuk jurang sedalam 50 meter. Remnya ngeblong, terus posisi ini sudah berhenti. Yang mana yang berhenti, Pak? Yang ini, Yang Avanza. Terus ditabrak dari belakang sama yang satunya ini. Mobilio. Terus setelah itu, Pak? Nah, diberi kek, nggak mampu, dan remnya ngenol. Terus Akhirnya menabrak yang satu, yang depan jatuh dulu, yang belakang nabrak, langsung bergulingan. masuk jurang ya? Ya. Kedalaman. Menurut warga sekitar, di daerah ini sering terjadi kecelakaan. Tak hanya kendaraan roda 4 yang kerap mengalami remblong, tetapi juga kendaraan roda 2 yang pulang dari wisata Kota Batu menuju Kabupaten Mojokerto. Rata-rata mereka tak menguasai medan berupa tanjakan dan turunan tajam. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Warga 3 desa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara berunjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas. Perusahaan tambang emas diduga mencaplok lahan dan permukiman warga. Ratusan warga asal 3 desa di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar unjuk rasa menolak kehadiran perusahaan tambang emas di desa mereka. Perusahaan tersebut diduga mencaplok lahan perkebunan warga. Pihak perusahaan juga diduga berusaha mencaplok permukiman warga. Selain itu, warga juga khawatir tambang emas akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang namanya perusahaan tidak akan pernah menguntungkan buat masyarakat. Contoh di kawasan sana kita tidak apa-apa. Tidak apa-apa yang dapat adalah unsur-unsur yang terkait saja, sementara kita tidak apa-apa. Tidak dapat apa jalan kita saja tidak berhasil. Masyarakat jadi sengsara. Karena kita sebagai masyarakat hanya kita bisa berbicara kepada pemerintah. Jika pemerintah mengizinkan dan mendengar hati nurani kita sebagai masyarakat, mohon tolong cabut izin emas Sinta Barat yang beredar. Warga berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat membatalkan izin AMDAL perusahaan tambang emas tersebut. Kita sepakati di dokumen AMDAL. Sesungguhnya kalau memang itu sebuah yang dilakukan berarti sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT Emas Sinta Barat. Olehnya itu kami masyarakat Sambiki telah menandatangani yang telah saya sepakati dan saya tanda tangan di selaku kepala desa dan DPD menolak PT Emas Sinta Barat yang beroperasi di wilayah khusus pemukiman dan perkebunan desa Sambiki. Warga akan terus berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga telah mengadukan permasalahan ini kepada DPRD setempat. Dari Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Sementara itu, aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat Aceh semakin marak. Akibatnya ribuan hektar lahan hutan rusak. Praktik pertambangan ilegal karena minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Alat-alat berat yang diduga menambang secara ilegal ini terjadi di Kecamatan Sungai Mas dan Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Para penambang mendirikan tenda-tenda di lokasi penambangan. Warga setempat sudah lama resah dengan aktivitas penambangan yang diduga liar ini. Para penambang bekerja berpindah-pindah tempat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengaku sudah meminta aparat untuk menindak dugaan penambangan emas ilegal ini. Demikian pula Kapolda Aceh meminta masyarakat aktif melaporkan jika terjadi penambangan liar. Sehingga bagi saya nggak ada tuh yang mau melakukan upaya penambangan ilegal. Kalau ilegal kita tabrak. Sudah ada berapa ini proses. Ya. Artinya kalau ada informasi siapa-siapa pelakunya sampaikan ke kita. Kita pasti akan tabrak. Tapi bisa kita tidak ada melegalisasi tambang-tambang ilegal. Ya. Kalau ada oknum-oknum yang terlibat pun sampaikan sama. Penambangan emas ilegal yang terjadi di pedalaman Aceh Barat diduga akibat minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Omset tambang emas secara ilegal di Aceh Barat diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Sehingga bisnis ilegal tersebut tetap berjalan hingga saat ini. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah kampung di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga menjadi sarang narkoba. Puluhan orang ditangkap dengan barang bukti sabu seberat total 1,5 kilogram. Saat Narkoba Polrestabes Palembang dan Brimopolda Sumsel menggerebek sebuah kampung di Palembang yang diduga menjadi sarang narkoba. 65 orang yang diduga hendak berpesta sabu diamankan. Dari sebuah rumah, polisi juga menemukan 1,5 kilogram sabu siap edar. Selain itu, petugas juga mendapati puluhan alat isap sabu, petasan, air keras, dan senjata tajam. Hari ini gabungan antara Polda bersama dengan Polrestabes kita berhasil menangkap tanda kutip kampung yang digunakan untuk kegiatan narkoba. Kita gabungan, ada Brimob, ada 60 orang, kemudian teman-teman dari Polair, dari K9, dari Polrestabes, juga dari Polda, dari narkoba. Ini saya kira ini hasil yang cukup spektakuler. Memang ini juga terima kasih kepada masyarakat Palembang yang telah memberi informasi kepada kita. Lokasi kampung yang berada di Kecamatan Ilir Barat ini telah lama menjadi incaran polisi. Polisi masih akan mendalami peran puluhan warga yang berhasil diamankan dalam operasi ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal di Banyuwangi, Jawa Timur. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. Jajaran Polresta Banyuwangi, Jawa Timur membongkar industri rumahan yang memproduksi senjata api ilegal. Berbagai jenis barang bukti senjata api ilegal beserta amunisi disita dalam penggerebekan di sebuah rumah di Kecamatan Giri, Banyuwangi. Selain membongkar industri senjata api ilegal, polisi juga berhasil mengungkap sindikat peredaran senjata api rakitan tersebut dengan mengamankan 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang tersangka yang berperan sebagai perakit dan pembeli dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman kurungan seumur hidup hingga hukuman mati. Motif daripada yang bersangkutan mengadakan barang-barang senjata api ilegal ini adalah alasannya ada yang alasan ekonomi, ada alasan untuk berburu. Dan kepada keempatnya dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman mati dan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan terkait pengembangan peredaran senjata api rakitan tersebut yang diduga juga telah keluar di sejumlah daerah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.
Dua jenazah guru korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu sore kemarin. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris keluarga. Hati siapa yang takkan pilu melihat orang yang dicintai pulang hanya tinggal nama. Itulah yang dirasakan keluarga Oktavianus Rayo dan Yonatan Renden, dua orang guru yang meninggal dunia ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua beberapa hari lalu. Jenazah kedua guru asal Toraja yang mengabdikan diri demi pendidikan anak-anak Kabupaten Puncak, Papua ini tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu sore. Mereka sudah cukup lama di sana dalam pengabdian dalam hal meningkatkan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang mengakibatkan Oktavianus Rayo dan Yonatan Renden meninggal dunia terjadi begitu cepat. Beruntung istri dan anak-anak korban berhasil menyelamatkan diri bersembunyi di dalam gudang. Itu kan saya di dalam rumah berdua. Oh, berdua ya? Ya. Oh. Saat itu kami di dalam rumah berdua. Oh. Pada saat kedengaran tembak di depan 2 kali sudah kena. Ya. Saya di dapur. Ini. Saya hanya berdoa, Tuhan selamatkan kami. Sudah, pokoknya rumah itu sudah dihancurkan, dikepung. Saya lari masuk di dalam rumah lagi. Di dalam rumah saya kunci pintu, padahal orang dari depan sudah dobrak. Saya pelan-pelan masuk lari ke gudang. Iya. Di gudang saya tutup pintu, saya berteriak, Tuhan tolong selamatkan saya. Dari Makassar, kedua jenazah kemudian dibawa ke kampung halamannya di Toraja untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi memburu pencuri belasan telepon seluler senilai ratusan juta rupiah di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi telah mengetahui identitas pelaku yang diduga karyawan toko. Unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat menggelar olah tempat kejadian perkara di konter handphone di Rukan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Olah TKP ini dilakukan untuk mencari bukti dan petunjuk tambahan terkait identitas pelaku yang diduga kuat merupakan karyawan toko. Pelaku kini masih diburu oleh unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, aksi pencuri belasan ponsel keluaran terbaru di pertokoan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku menggunakan jaket dengan penutup kepala, mengambil ponsel mahal di dalam etalase toko, kemudian kabur. Akibat pencurian tersebut, pemilik toko rugi hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, nasib tragis dialami seorang pemuda asal Ciamis, Jawa Barat yang tewas tenggelam bersama sepeda motornya di pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Korban diketahui akan bersuah foto, namun sepeda motor yang dinaikinya terpleset jatuh ke laut saat melewati pemecah ombak. Inilah rekaman video amatir saat korban mengendarai sepeda motornya melintasi bangunan pemecah gelombang di pantai Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah. Diduga korban hilang keseimbangan sehingga sepeda motor yang kendarainya terpleset hingga jatuh ke laut. Tim Basarnas yang mendapatkan laporan langsung mencari korban. Usai hampir 2 jam, tim Basarnas Cilacap melakukan penyelaman, akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia tak jauh dari lokasi korban tersebut. Korban diketahui bernama Anjas Asari, warga desa Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kejadian bermula ketika korban bermaksud bersuah foto di ujung bangunan pemecah ombak. Namun korban terjatuh saat motornya melewati pemecah ombak ini. Sepeda motor korban juga ditemukan di dasar laut dengan kedalaman 6 meter. Pelaksanaan penyelam langsung ditemukan korban di lokasi kejadian demikian. Ya, untuk upaya penemuan itu dengan cara penyelaman.
Ya, untuk penemuan itu kita laksanakan dengan penyelaman karena kita melihat sudah ada kena ombak arus di lokasi tersebut. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Daerah Cilacap untuk diotopsi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Seekor paus panjang 25 meter ditemukan mati dan terdampar di pantai Laut Cirebon, Jawa Barat. Semula warga mengira bangkai paus ini merupakan tumpukan sampah. Tubuh paus yang terdampar menghebohkan nelayan dan warga desa Bungko, Kecamatan Kapetakan, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Belum diketahui penyebab matinya paus, namun beberapa bagian tubuh paus terkelupas. Saat ditemukan, tubuh paus ini sempat dikira tumpukan sampah plastik yang biasa ditemukan di bibir pantai. Terus ada apa itu? Yang gitu. dari itu yang sangkanya itu sampah. Oh, terus? Lihat itu ikan, bukan sampah itu ikan. Ikan paus ya, Pak? Iya, ikan paus. Terus lari supaya orang takutnya. Besarnya paus membuat para nelayan tidak dapat memproses pemindahan. Namun para nelayan telah melaporkan temuan ini pada pihak kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Hujan disertai angin kencang tumbangkan pohon dan timpa sejumlah kendaraan. Selengkapnya hanya di iNews Pagi.